Pada suatu hari, tinggallah satu keluarga dengan dua anak perempuan, Fatimah dan Aisyah. Aisyah sedang membereskan pot-pot tanaman koleksinya, dan ayah sedang duduk di teras. Ai, Ada apa ya? udah selesai beresin potnya belum? Iya, Aisyah sebentar lagi selesai. Setelah Aisyah membereskan pot, ia segera berlari ke ayahnya. Kamu lihat, udah jam 15.45, cepetan mandi. Lalu antarkan kue pesanan Bu Romlah, nanti takutnya keburu hujan. Siap, Ayah. Aisyah segera mandi dan ia pun berangkat mengantar pesanan Bu Romlah. Sesampainya di rumah Bu Romlah, Aisyah membunyikan bel. Assalamualaikum. Ini pesanan Bu Romlah, Aisyah tuh taruh di depan ya. Aisyah pun kembali ke rumahnya di waktu yang sama ayah dan ibu sedang berbincang tentang sekolah Aisyah. Bu, bagaimana kelanjutan pendidikan Aisyah? Mau disekolahin di mana? Iya ya, Ibu juga masih bingung. Ibu pengennya Ais sekolah di Smada atau enggak Man yang ada di kota. Dia juga anak yang pinter ya. Saya juga inginnya begitu sih, tapi keuangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Adek udah pulang. Adek kok senang kali. Ya Ibu, bagaimana Fatin tidak senang? Fatin kan mau di sekolah di SDI, ya kan Ayah? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya udah, Fatimah sekarang mandi dulu ya, biar wangi. Aisyah, sini nak, Ibu sama Ayah mau bicara. Aisyah, kan sekarang udah mau ujian kelulusan. Aisyah belajar yang rajin ya. Ibu sama Ayah berharap Aisyah mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, Ibu. Insya Allah. Ujian kelulusan pun telah usai. Aisyah tidak dapat sekolah di sekolah impiannya, dikarenakan keuangan keluarganya yang tidak mencukupi. Lalu jadi ia diterima di sekolah MA yang berjarak 5 km dari rumahnya. Hari pertama, Aisyah sekolah di sekolahnya. Ia pun berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk meminta restu mencari ilmu. Ayah, Ibu, Aisyah pamit dulu ya. Doain ilmu yang Aisyah dapat berkah. Amin. Amin. Setelah menjalani serangkaian kegiatan MOS, ia sudah cukup beradaptasi dengan keadaan sekolahnya. Ia berniat mengikuti ekstrakurikuler PMR di sekolahnya. Tiap hari sebelum berangkat menuntut ilmu, Aisyah mendirikan sholat duha terlebih dahulu, berharap Allah memberkahinya. Tak ubahnya seperti teman-temannya di hari libur, dan mengaji adalah saat yang cukup disenanginya. Aisyah akan berusaha semaksimal mungkin. Aisyah, gimana tentang kelanjutan studi kamu? Aisyah ikut keputusan ayah dan ibu saja. Ya sudah, kalau begitu. Ayah sekarang siap-siap sholat, udah jam 5:30. Ayah, udah jam 5:30, nggak pergi ke masjid. Ya, cepat sekali ya Bu. Perasaan baru aja ayah duduk. Sudah, ayah siap-siap dulu. Tolong ambilin kopi ya. 3 tahun kemudian setelah ujian sekolah usai, Aisyah melanjutkan pendidikan di Pare. Aisyah memutuskan untuk menjadikan Pare sebagai kota naungan ilmunya. Waktu telah berlalu, Aisyah duduk di bangku kelas 11 dengan 2 trofi yang sudah disumbangkan kepada sekolah. Aisyah, kamu boleh keluar kelas. Kamu tidak mengikuti remedi matematika. Jadi, kamu tidak boleh mengikuti kelas. Baik, Pak. Terima kasih. Kini Aisyah telah menginjak tahun ketiga. Aisyah, setelah rapat guru kemarin tentang acara Science of the Week, kita telah membuat kesimpulan kalau kamu yang bakal jadi perwakilan sekolah dalam acara tersebut di Malang. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak, ini dengan ibunya Aisyah. Saya mau minta izin Aisyah pulang karena ayahnya dirawat di rumah sakit. Waalaikumsalam Bu, iya silahkan. Akan saya sampaikan kepada Aisyah untuk segera pulang. Aisyah, kamu pulang ya. Ibu kamu barusan nelpon Bapak. Bapak kamu sedang dirawat di rumah sakit. Bapak izinkan kamu pulang ya. Apakah Bapak saya baik-baik saja? Bapak juga kurang tahu nak. Ibu kamu bakal jemput kamu sebentar lagi.
Aisyah dengan panik segera membereskan barang-barangnya dan bersiap-siap untuk pulang. Ibu pun menjemput Aisyah dan segera ke rumah sakit. Ayah, kenapa kok bisa gini? Ayah kecapean aja kok, gak kenapa-napa. Ya, Aisyah ditunjuk guru buat jadi perwakilan sekolah ikut Sign of the Week loh. Di Malang ya. Widih, anak ayah hebat banget. Ya udah, daripada kamu di sini, mending kamu latihan buat ikut lombanya. Ayah nggak usah khawatir. Ayah bentar lagi keluar kok dari rumah sakit. Ya udah ya. Aku minta restunya ya. Doain aku semoga aku dapat hasil yang maksimal. Iya nak, amin. Aisyah pun kembali ke asrama dan mempersiapkan diri untuk menghadapi lomba. Hari lomba pun telah tiba. Aisyah dan guru pendampingnya berangkat ke Malang. Setelah 3 hari di Malang, kondisi ayahnya menurun. Aisyah, kamu tenang dulu. Bapak baru dapat kabar, ayah kamu kondisinya menurun. Tetapi tadi kata dokter bisa distabilkan. Jadi untuk sekarang kamu fokus lomba dulu ya. Siap, Pak. Saya akan fokus lomba dan doakan saya ya, Pak. Setelah seminggu mengikuti lomba, sebelum kembali ke yayasan, Aisyah pamit untuk izin pulang ke ayahnya. Ai nyesel ninggalin ayah. Harusnya Ai di sini aja nemenin ayah, jagain ayah. Ai, kamu nggak pengen lihat ayah bahagia? Iya, ayah. Ai ingin membahagiakan ibu dan ayah. Ayah ingin kelak Ai jadi orang yang sukses. Ayah sayang sekali sama Ai. Ibu dan Fatimah, kamu jaga mereka baik-baik ya. Iya, ayah. Insya Allah. Ai jaga ibu dan Fatim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah membaca syahadat, ayah pun meninggal. Aisyah dan almarhum ayahnya menuju ke rumah dengan ambulan. Setiba di rumah, ibu dan Fatimah terkejut lalu menangis jadi-jadinya. 1 tahun pun telah berlalu, Aisyah telah mengikuti ujian kelulusan. Aisyah, ini ada tawaran beasiswa ke Turki. Kamu mau ambil tesnya tidak? Mau, Pak, saya ambil ya. Pengumuman beasiswa pun telah tiba. Aisyah diterima ke beasiswa ke Turki. Selama kehidupan di Turki, Aisyah belajar dengan giat sambil membiayai kebutuhan ibu dan kebutuhan sekolah Fatimah. Sejak ayahnya yang telah tiada, Aisyah menjadi tulang punggung keluarganya. Tak lupa, Aisyah selalu berbakti kepada ibunya. Sejak kecil, Aisyah selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun ayahnya telah tiada. Ia masih berbakti kepada ibunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.